Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Makro Islam kelas Hukum Ekonomi Syariah B semester 6 YIN Syekh Nurjati Cirebon akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Nah, sebelum membahas hal itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Istilah dalam pendapatan nasional pun beragam, di antaranya ada produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Lalu ada produk nasional bruto atau gross national product (GNP), serta ada produk nasional neto atau net national product. Nah, pendapatan nasional itu didasarkan pada harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku ialah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun, yang dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya ada pendapatan nasional pada harga tetap, ialah harga yang berlaku pada saat tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lainnya. Barang dan jasa dalam suatu perekonomian itu dapat dinilai berdasarkan harga pasar dan harga faktor. Barang dikatakan dinilai berdasarkan harga pasar apabila nilai barang tersebut menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Nah, sedangkan menggunakan harga faktor itu, maka sumbangan pendapatan nasional berasal dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Khairunisa Kisworo. Hai, di sini saya Salsa akan menjelaskan lanjut tentang perhitungan pendapatan nasional. Nah, data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pendekatan pengeluaran itu memberikan gambaran tentang ukuran buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Selain itu juga dapat sebagai gambaran informasi untuk yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Dalam perhitungan pendekatan pengeluaran ini memiliki 4 agregat. Yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga atau consumption yang dilambangkan dengan huruf I, C maksud saya. Selanjutnya ada itu pengeluaran pemerintah atau government yang dilambangkan dengan huruf G. Pembentukan modal sektor swasta yang atau investment yang akan dilambangkan dengan huruf I, dan ekspor neto atau ekspor impor yang dilambangkan dengan huruf X min M. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihasilkan dengan cara menjumlahkan 4 komponen pengeluaran agregat tersebut. Dan sehingga persamaannya adalah yang pertama, Y sama dengan C plus I, itu untuk perekonomian tertutup tanpa adanya peranan pemerintah. Selanjutnya Y sama dengan C plus I plus G untuk perekonomian tertutup dengan adanya pemerintah. Selanjutnya ada Y sama dengan C plus I plus G plus X min M untuk perekonomian terbuka. Di banyak negara, hubungan antara produk nasional bruto atau PNB dengan pendapatan negara atau PN dapat dinyatakan dengan persamaan. Yang pertama, PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak langsung plus subsidi dikurangi depresiasi. Akan tetapi di Indonesia sendiri subsidi tidak dihitung di antara PNB dan PN, maka hubungan sebagai berikut. Yang pertama, PN sama dengan PNB dikurangi pajak tak tertanggung dikurangi depresiasi. Kenalkan, nama saya Meli Permatasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara biaya produksi, nilai output dengan
nilai biaya, nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat pada proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Perekonomian di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa sektor yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya yaitu pertama, sektor primer, mencangkup 1. Pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 2. Pertambangan dan penggalian. Yang kedua, sektor sekunder, mencangkup 1. Industri pengolahan, 2. Listrik, air, dan gas. Yang ketiga, sektor tersier, mencangkup 1. Perdagangan, hotel, dan restoran. 2. Pengangkutan dan telekomunikasi. 3. Jasa lain-lain. Rumus pendekatan produksi adalah Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 tambah dalam kurung P2 kali Q2 tambah dalam kurung PN kali QN. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1 barang ke-N, Q1 sama dengan jenis barang ke-1 barang QN, PN sama dengan harga, QN sama dengan jenis. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian wirausaha. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta, gaji dan upah. Modal memperoleh bunga, dan keahlian kewirausahaan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut, akan diperoleh suatu pendapatan nasional yang lain, yang berbeda dengan yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan cara yang kedua. Pendapatan nasional itu dinamakan produk nasional neto, merupakan harga faktor. Namun, perhitungan pendapatan nasional tidak selalu mengikuti penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi yang dinyatakan di atas, sebab dalam perekonomian terdapat banyak sekali kegiatan di mana pendapatan merupakan gabungan dari gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dengan demikian, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah. Yang kedua, ada pendapatan dari usaha perseorangan. Yang ketiga, ada pendapatan dari sewa. Yang keempat, yaitu bunga neto, yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga ke atas pinjaman konsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemerintah. Dan yang terakhir, ada keuntungan perusahaan. Sauni Nurlela Purnaningsih akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional perspektif Islam. Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya, begitu pula sebaliknya. Kritik terhadap GNP ini sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul, dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Sebagai contoh, jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, tentunya hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Bagaimana ekonomi Islam mengkritisi perhitungan GDP real yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan suatu negara? Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah ini. Al-falah dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada hakikat ruhaniyahnya.
Karena itu, seluruh kegiatan duniawi, termasuk dalam hal ini adalah aspek ekonomi, diarahkan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan fisik jasadiah, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani, di mana roh merupakan esensi manusia. Perkenalkan, nama saya Cici Kurniasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dilihat berapa banyak rakyat yang masih hidup di garis kemiskinan. Hal ini terjadi pada saat pemerintah Indonesia saat itu memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada rakyat miskin. Namun nyatanya banyak terjadi ketidakpuasan karena daftar yang nyata dari rakyat miskin sesungguhnya sangat tidak akurat. Perhitungan dari BPS didapatkan dari survei yang kurang mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Sementara angka GNP memang tidak digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Baik, saya Nurhalizah akan memaparkan poin selanjutnya, yaitu tentang pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini, harus diketahui lebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Dan pada umumnya ada 2 jenis harga pasar. Yang pertama itu harga yang secara nyata diterima oleh petani atau diharapkan diterima oleh petani. Kemudian yang kedua itu satu set harga lainnya adalah nilai yang dibayar konsumen di pasar eceran. Peningkatan produksi di tingkat rakyat pedesaan umumnya justru mencerminkan penurunan produk-produk pangan di tingkat konsumen atau sekaligus mencerminkan peningkatan pendapatan para pedagang perantara yang posisinya ada di antara petani dan juga konsumen. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin nomor 3, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jika dikaitkan dengan konsep MEW atau Measures for Economic Welfare yang dilakukan oleh Nordhaus dan juga Tobis, membagi konsumsi itu menjadi ke dalam 3 kategori. Di antaranya, yang pertama itu belanja untuk keperluan publik, seperti membuat jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Kemudian yang kedua, belanja berbagai keperluan rumah tangga. Dan yang terakhir itu memperkirakan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan masalah kemacetan. Meski MEW tadi itu diukur dalam konteks barat, nah konsep ini tuh sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami. Kemudian poin terakhir atau poin nomor 4 yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Seperti kita ketahui bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer payment seperti sedekah. Namun kita tuh harus mengetahui bahwa sedekah itu bukan memiliki peran signifikan dalam masyarakat Islam dan bukan hanya sekadar pemberian kepada orang lain, tetapi sedekah itu merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mudah-mudahan audiens bisa memahami materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.